Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya akan membahas salah satu biografi tokoh pahlawan pendidikan Indonesia. Bukankah foto yang ini terlihat familiar? Siapa ya? Jadi, ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Sebelum lanjut ke biografinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Stefani Gracieladu, dari kelas 10 Mars. Selamat menyaksikan. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia lahir dari keluarga bangsawan. Sebagai bangsawan Jawa, Suwardi Suryaningrat mengenyam pendidikan di Ropis Luxury School. Kemudian ia mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di Sekolah Dokter Batavia secara cuma-cuma. Namun dikarenakan tubuhnya yang sakit-sakitan, beliau harus tidak naik kelas dan beasiswanya dicabut. Semasa berkuliah di Stovia, Suwardi Suryaningrat dituduh membangkitkan semangat pemberontakan terhadap Hindia Belanda. Suwardi Suryaningrat memiliki kepribadian yang sangat sederhana dan ia sangat dekat dengan rakyat. Jiwanya menyatu melalui pendidikan dan budaya lokal untuk mencapai kesetaraan sosial politik dalam masyarakat kolonial. Walaupun ia gagal menjadi seorang dokter, hal itu tidak membuatnya hilang arah. Malah ia mempunyai kekuatan baru dengan bersenjata pena dan kertas. Dan ia memulai karirnya sebagai seorang penulis. Profesi Ki Hajar Dewantara adalah dunia jurnalisme yang berkiprah di beberapa surat kabar dan majalah pada waktu itu, seperti Sedio Tomo, The Express, Utusan Hindia, Medan Jawa, Cahaya Timur, Kaum Muda, dan Pusara yang melontarkan kritik sosial politik kaum Bumi Putra kepada penjajah. Tulisannya sangat komunikatif, mengena, dan tegas. Jiwanya sebagai pendidik tertanam dan direalisasikan dengan mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1992 dengan tujuan mendidik masyarakat Bumi Putra. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda organisasi Budi Utomo untuk mensosialisasikan dan juga membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya kesatuan dan juga persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Bersama dengan Dawes Dekar dan Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indische Partij. Indische Partij adalah partai politik pertama yang beraliran nasionalisme di Indonesia yang didirikan pada 25 Desember 1912 dengan tujuan untuk kemerdekaan Indonesia, yang kemudian ditolak oleh Belanda karena dianggap dapat menumbuhkan rasa nasionalisme rakyat. Setelah pendaftaran status Badan Hukum Indische Partij ditolak, Ki Hajar Dewantara ikut membentuk Komite Bumi Putra pada November 1913. Komite ini sekaligus sebagai komite tandingan dari Komite Perayaan 100 Tahun Kemerdekaan Bangsa Belanda. Saat merayakan bebasnya Belanda dari Prancis dengan menarik uang rakyat jajahannya untuk membiayai acara tersebut, Ki Hajar Dewantara mengkritik melalui tulisannya yang berjudul "Satu untuk Semua, tetapi Semua untuk Satu juga" dan "Seandainya Aku Seorang Belanda". Akibat dari tulisan "Seandainya Aku Seorang Belanda", pemerintah kolonial Belanda menjatuhkan hukuman tanpa proses pengadilan kepada Ki Hajar Dewantara. Dan akhirnya Ki Hajar Dewantara dihukum buang ke Pulau Bangka. National Underwich Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa didirikan pada 3 Juli tahun 1922 oleh lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi kelas bawah untuk bisa memperoleh hak pendidikan. Perguruan Taman Siswa sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada para peserta didik agar mereka mencintai tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Banyak rintangan yang dihadapi oleh Ki Hajar Dewantara dalam membangun perguruan taman siswa. Pemerintah kolonial Belanda berusaha membatasi dengan mengeluarkan ordonasi sekolah liar pada 1 Oktober 1932. Perjuangannya di bidang pendidikan dan politik inilah yang membuat pemerintah Indonesia menghormatinya dengan berbagai jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia. Di antaranya adalah mengangkat Ki Hajar Dewantara
sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1950. Ia juga mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, serta diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1959. Perjuangan Ki Hajar Dewantara belum selesai untuk mendidik penerus bangsa. Namun, ia sudah wafat terlebih dahulu pada 26 April 1959, dan ia dimakamkan di pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya Brata, Yogyakarta. Dalam KBBI, trilogi berarti 3 hal yang saling bertaut atau bergantung. Konsep trilogi Ki Hajar Dewantara yang digunakan sebagai pijakan yaitu yang pertama ada Ingarsa Sung Tulada, yang artinya di depan menjadi contoh atau panutan. Semboyan ini memiliki makna bahwa ketika seorang guru atau pengajar berada di depan, maka ia harus bisa menjadi contoh serta menjadi panutan kepada para muridnya. Yang kedua adalah Ingwadia Mangunkarsa, artinya di tengah memberi atau membangun semangat, niat, maupun kemauan. Semboyan ini memiliki makna bahwa ketika seorang guru atau pengajar berada di tengah-tengah, maka ia harus bisa membangkitkan atau membangun niat, kemauan, dan semangat dalam diri para muridnya. Yang terakhir adalah Tuturi Handayani. Tuturi Handayani artinya adalah di belakang memberikan semangat atau dorongan. Semboyan ini memiliki makna bahwa ketika seorang guru atau pengajar berada di belakang, maka ia harus bisa memberikan semangat maupun dorongan kepada muridnya. Semboyan Tuturi Handayani ini juga diabadikan sebagai semboyan pendidikan dan logo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi itu dia perjalanan hidup yang panjang dari Ki Hajar Dewantara. Jangan lupa untuk mengambil pelajaran dari perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara. Terima kasih sudah setia untuk menonton. See you next video. Bye.